Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini masuk malam yang keberapa, Pak? 25 atau 26? 25 ya insyaallah. Ini termasuk malam yang ganjil di 10 hari terakhir, yang dimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya di 10 malam terakhir kini kita harus lebih bersemangat beribadah kepada Allah karena ada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Semoga malam ini bertepatan dengan Lailatul Qadar sehingga amal-amal ibadah kita lebih baik dari amal ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan insyaallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan juga banyak di antara ulama, ustaz yang menyampaikan tentang kemuliaan bulan ini adalah di antaranya Allah menurunkan Al-Quran sehingga keberkahannya menyelimuti pada hari-hari di bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat ayat Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-192, Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh kata Allah, Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran itu, Rabb semesta alam, nazala bihi ruhul amin, yang dibuat turun oleh malaikat Ruhul Amin. Siapa malaikat yang dimaksud, Pak? Malaikat Jibril. Kata para ulama, Allah memuliakan malaikat Jibril dengan tidak menyebut namanya langsung, tapi yang disebut adalah gelar kemuliaan yang Allah lekatkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, yaitu Ar-Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya, yang diberikan amanah oleh Allah menurunkan Al-Quran. Maka ketika malaikat Jibril diberikan amanah menurunkan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Turun di bulan Ramadan, maka Allah muliakan bulan Ramadannya. Sehingga Allah menyebut langsung nama bulan tersebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran bertepatan pada malam kemuliaan tersebut. Yang menurut para ulama, Al-Quran pertama kali diturunkan langsung tanpa berangsur-angsur dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah, yaitu bertepatan pada malam kemuliaan atau pada Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Al-Qadar dan juga surat Ad-Dukhan ayat yang ketiganya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di surat Ad-Dukhan Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka ketika Al-Quran menurunkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam tersebut, Allah muliakan malamnya. Sehingga malam tersebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari malam 1000 bulan. Bukan setara 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung ke dalam hitungan kita, 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Kurang lebih 84 tahun. Maka orang yang mendapatkan kemuliaan malam tersebut akan setara ibadahnya lebih dari orang yang beribadah selama 84 tahun. Ada yang mampu sholat terus-menerus 84 tahun? Tidak. Ada yang mampu sedekah terus-menerus selama 84 tahun? Maka beruntungnya umat Rasulullah SAW ketika mendapati malam itu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kemudian turun ke Nabi SAW. Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi pemimpin dan penutup para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat
Rasulullah SAW lah yang akan pertama kali menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi kita umat Rasulullah SAW, dikatakan langsung oleh Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Di antara umat-umat yang lainnya, kitalah Pak, umat Rasulullah SAW umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, karena kita menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada perbuatan yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah. Bayangkan bagaimana Al-Quran itu jika senantiasa sering ada dalam pandangan mata kita, sering terdengar oleh telinga kita, sering membasahi lisan-lisan kita untuk kita membacanya, maka Allah akan muliakan seluruh yang kita dekatkan dengan Al-Quranul Karim ini. Namun yang jadi pertanyaan, datang bulan Ramadan setiap tahunnya, berkali-kali, ada yang belasan, ada yang puluhan kali, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Sejauh mana bacaan Al-Quran kita dengan Al-Quran dari sisi kebenarannya? Jangan-jangan ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, berkali-kali bertemu dengan bulan Ramadan, targetnya menghatamkan Al-Quran, tapi dari sisi bacaannya masih jauh dari kebenarannya, masih jauh dari kesempurnaannya. Maka para ulama ahlul qura, orang yang ahli membaca Al-Quran, yang muktabar, yang diakui keilmuannya, dalam kitab Fathul Majid fi Ahkamit Tajwid yang dikarang oleh Abu Turab Al-Jawi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ada 3 kategori orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang muhsin ma'jur, orang yang benar bacaannya, sempurna bacaannya. Ketika dia baca karena benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan orang yang seperti ini, kata Nabi, al-mahiru bil Quran mas-safaratul kiramil bararah, yang pandai, yang mahir, yang bagus bacaannya, maka akan dikumpulkan kelak bersama para malaikat. Karena benar bacaannya. Di samping itu, selain benar, ada yang menghafalnya, ada yang memahaminya, ada yang mendakwahkan dan mengajarkannya. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan musi athim, orang yang buruk bacaannya, banyak kesalahannya, tidak benar kesalahannya, tidak benar bacaannya. Ketika dia baca Al-Quran, maka kata para ulama, hukumnya berdosa. Sungguh sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang mereka meremehkan mempelajari Al-Quran. Tidak diperhatikan bagaimana bacaan Al-Qurannya. Sehingga ketika dalam kondisi sadarnya dia bacaannya salah, bacaannya keliru, tidak mau belajar, ketika dia baca Quran, mohon maaf, bukan dapat pahala, tapi yang dapat dosa. Dan dosanya dosa besar. Tapi sangat rugi sekali buat orang yang hari ini diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, ada masjidnya, ada ustadznya, ada fasilitasnya, baik online maupun offline, yang berbayar maupun yang gratis, yang di masjid ataupun yang datang ke rumah, ada fasilitasnya, tapi kita nggak mau belajar Al-Quran, maka mohon maaf, setiap baca Quran yang dia baca dalam keadaan sadarnya salah, maka hukumnya berdosa. Yang ketiga disebut dengan musi ma'dzur, orang yang rusak bacaannya, belum benar bacaannya, tapi dimaklumi, dimaafkan. Dan ketika dia baca Al-Quran, walaupun masih salah, tetap dapat pahala. Bahkan pahalanya bisa dapat 2 kali lipat. Kata Nabi SAW, "Walladzi yaqra'uhu," dan adapun orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata. Kira-kira apa, Bu, yang terbata-bata lancar tidak? Benar atau tidak bacaannya? Tidak, masih terbata-bata. Tapi kata Nabi, wa huwa alaihi syakun, dia bersusah payah, dia berikhtiar, dia berusaha belajar Al-Quran, bertatih-tatih, sampai berusaha membacanya dengan benar. Maka kata Nabi, lahu ajran, baginya dapat 2 kali lipat pahala. Walaupun terbata-bata, masih tersendat-sendat, tetap dapat pahala, asalkan dia mau belajar. Jadi tugas kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini menyadarkan bacaan Quran kita. Apakah selama ini bacaan saya sudah benar atau tidak? Karena nanti akan dihisab oleh Allah. Jangan-jangan kita pede baca Quran, dapat pahala, wah, menghatamkan berkali-kali, ikut tadarusan, menghidupkan malamnya dengan baca Quran, tanpa disadari ternyata bacaannya masih salah, justru yang didapat malah dosa. Maka saya mengajak di mimbar ini, mumpung ini masjidnya luar biasa megahnya, ya, begitu indah, begitu nyaman, ada ustadznya, ada fasilitasnya. Mari kita perbaiki bacaan Quran kita.
Karena untuk mengukur benar dan salahnya bacaan Quran kita, gak bisa otodidak baca buku, gak bisa otodidak cuman lihat YouTube juga belum tentu. Tapi yang paling ideal datang langsung ke gurunya, sehingga guru itu bisa membenarkan bacaan-bacaannya. Perlu berapa Ramadan lagi supaya kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini menyadarkan kita tentang pentingnya belajar Al-Quran, karena ketika salah, itu akan hukumnya berdosa sekali. Apalagi kalau salahnya merubah makna. Contoh Pak, Alhamdulillah, itu haknya kecil, hak besar. Hak kecil, artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Haknya pakai hak besar, diganti misalkan Alhamdulillah, artinya jadi apa? Kehancuran bagi Allah. Sama-sama dibaca hak, yang satu hanya kecil, yang satu hanya besar, tapi merubah makna ayat tersebut sehingga hukumnya bisa berdosa. Iyyaka pakai tasdid, artinya hanya kepadamu na'budu, kami menyembah ya Allah. Tapi kalau kurang ditasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi hanya ke matahari. Maka jangan main-main dengan kesadaran kita hari ini. Ayo belajar. Insya Allah dengan belajar itu menggugurkan bacaan Al-Quran kita yang tadinya mungkin salah jadi dosa. Tapi begitu hari ini belajar, walaupun masih salah, tapi tetap dapat pahala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.